Horas Amanginang dan saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan HKBP Delta Mas di pagi hari ini, Sabtu 1 November 2025. Salam sejahtera bagi saudara-saudara dimanapun berada, damai dan sukacita daripada Roh Kudus melimpah senantiasa ke dalam hati dan kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, terima kasih atas perintahmu pada kami, semua jemaatmu HKBP Delta Mas. Sehingga hari ini kami boleh mendengarkan renungan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap hati dan pikiran kami, agar boleh mengerti apa yang menjadi kehendak. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nas renungan kita pada hari ini diambil dari Mazmur 92 ayat 5. Ayat renungan firman Tuhan akan dibacakan oleh anak remaja dari Huria kita. Nats renungan harian Sabtu 1 November 2025 diambil dari Mazmur 92 ayat 5. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, "Sebab telah kau buat aku bersuka cita ya Tuhan, dengan pekerjaanmu, karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai." Dalam bahasa Batak Tiduk, "Ainunga dipalas horohaku ale Jehovah, marhite-hite aka pambahenanmu, marolop-olop doau mida aka jadi-jadian ni tanganmu." Amin. Terima kasih atas pembacaan renungan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Di sepanjang kita hidup di dunia ini, pasti akan mengalami berbagai ritme kehidupan, baik suka maupun duka, kesuksesan maupun kegagalan, sakit atau sehat, untung atau rugi. Semua itu pasti pernah kita alami. Namun yang pasti, itu semua akan berlalu. Tidak ada yang abadi. Segala sesuatu yang ada di dunia ini pasti akan berakhir. Dunia dan isinya ibaratkan kemah yang hanya berdiri sementara. Dan suatu saat kemah itu dibongkar. Namun firman Tuhan mengatakan bahwa jika kemah itu dibongkar, maka Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Kita bisa baca di 2 Korintus 5 ayat 1. Inilah keyakinan orang yang percaya pada Yesus Kristus, yang telah memberikan keselamatan bagi kita. Firman Tuhan ini mau mengajak kita untuk percaya pada keselamatan yang dari Tuhan. Sebagai pengikut Kristus, kita sering diperhadapkan pada penderitaan yang membuat kita merasa kesakitan dan berusaha keluar dari penderitaan tersebut. Secara lahiriah, kita mencari jalan yang paling cepat agar penderitaan kita segera berakhir. Namun sebagai orang yang percaya pada Yesus, kita harus juga melihat apakah jalan yang kita tempuh sesuai dengan kehendak Tuhan. Iman percaya kita harusnya membuat kita yakin bahwa Tuhan pasti akan menolong kita dan menguatkan kita. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita bisa baca di Ibrani 11 ayat 1. Oleh sebab itu, tetaplah bersandar dan berharap hanya pada pertolongan Tuhan saja. Ia pasti akan menyelamatkan kita, sebab hidup kita ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Di saat banyak orang yang meragukan kuasa Tuhan, maka kita sebagai orang yang percaya padanya harus tetap yakin sepenuhnya bahwa Ia akan bersama dengan kita dan menolong kita di dalam setiap pergumulan kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus, apakah cukup hidup kita hanya dalam menanti pertolongan Tuhan
dan percaya bahwa Tuhan yang akan bekerja? Jawabnya tidak. Kita juga diminta Tuhan untuk bersedia dipakai Tuhan melakukan hal-hal yang diinginkannya. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita bisa baca di Kolose 3 ayat 23. Firman Tuhan ini mengajak kita semua agar hidup kita benar-benar berkualitas menurut standar ukuran Tuhan. Apapun yang kita rencanakan, pikirkan, dan kerjakan, semuanya akan ditimbang menurut kesenangan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Semua yang kita lakukan pasti diketahui oleh Tuhan. Sekalipun tidak ada seorang manusia yang tahu, tapi Tuhan pasti tahu. Ia bahkan sudah mengetahui sebelum lidah kita mengeluarkan kata-kata. Oleh sebab itu, perbuatan baik maupun perbuatan jahat, semuanya diketahui oleh Tuhan. Dan kita akan mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Tuhan ketika kita menghadap takhta pengadilannya. Marilah kita dengan penuh keyakinan berlomba-lomba melakukan perbuatan baik di sepanjang napas kehidupan yang diberikan Tuhan bagi kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang mengajak kami untuk tetap percaya penuh pada pertolongan Tuhan di dalam menjalani kehidupan kami di dunia yang sementara ini. Dalam pengharapan kami pada pertolongan-Mu, hidup kami juga hendaknya dapat melakukan hal-hal yang baik yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan, buat setiap pergumulan yang kami hadapi Tuhan, keluarga lepas keluarga ya Tuhan. Kami hanya memohon padamu Tuhan, berikanlah kekuatan pada kami ya Tuhan, agar kami dapat melewati dan memenangkan setiap pergumulan yang kami hadapi ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, buat anak-anak yang Tuhan titipkan kepada kami Tuhan, yang pada saat ini Tuhan jauh dari kami orang tuanya Tuhan, untuk melanjutkan pendidikan ataupun untuk bekerja ya Tuhan. Hanya padamu lah kami memohon ya Tuhan. Tuhanlah yang melindungi mereka, Tuhanlah yang menjaga mereka Tuhan. Jauhkan mereka dari ajaran-ajaran yang tidak baik ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, buat anak-anak Tuhan yang Tuhan telah karuniakan kepada kami, keluarga lepas keluarga Tuhan, yang sudah cukup umur ya Tuhan, untuk dapat berumah tangga ya Tuhan. Tunjukkanlah jodoh yang daripadamu Tuhan, agar mereka sukacita selalu memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, banyak sekali Tuhan dosa dan pelanggaran yang kami lakukan Tuhan. Hapuskanlah dosa dan pelanggaran yang kami lakukan ya Tuhan, agar kami semua layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.